Halo, ketemu lagi dengan channel saya, Baitul Ulum. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana memaksimalkan digital branding. Teman-teman pasti sekarang sudah ada di zaman yang semuanya serba digital dan pasti ada banyak kompetitor ketika jualan, pasti ada banyak kompetitor ketika ingin menjual jasa kita. Nah, di sini saya akan mengenalkan bagaimana digital branding itu bisa membuat usaha kita menjadi maksimal dan penjualan kita menjadi lebih meningkat. Nah, ini pengenalannya. Mari kita bahas dulu apa sebenarnya digital branding dan apa yang akan kita bahas pada video ini. Oke, pertama yang harus kita ketahui adalah optimalisasi produk dan akun. Jadi di digital branding itu ada produk, ada akun. Akun itu bisa jadi akun Instagram, TikTok, atau YouTube, atau apapun yang kita gunakan untuk menjual produk atau jasa kita. Nah, kemudian bagaimana membuat konten marketing yang menjual? Karena ini penting, bagaimana kita menarik atensi, bagaimana kita menarik perhatian orang-orang yang belum kenal kita, orang-orang yang belum tahu apa produk kita. Jadi di sini adalah pentingnya membuat konten marketing yang menjual. Kemudian, oke, kita sudah bisa membuat konten marketing yang menjual video, tapi kita juga harus belajar algoritma sosmed dan UGC untuk marketing. Kemudian setelah itu funneling dan RTL. Nah, ini akan kita pelajari di subbab-subbab atau di video selanjutnya. Tapi di video ini, yang pertama ini, kita akan pengenalan dulu optimalisasi produk dan akun sebagai awal dari digital branding. Oke, kita mulai. Nah, teman-teman mungkin banyak aktif di sosmed apa sekarang? Ada di YouTube? Mungkin jarang ya kalau untuk jualan. Ada di TikTok. Nah, ini yang paling rame. IG mungkin masih ya, tapi tidak sebanding ramenya mungkin ya sama TikTok, karena sekarang sudah ada affiliate. Terus kemudian Facebook ada juga, Facebook, tapi kalangan tertentu, audiensnya memang beda-beda. Nah, ini perlu kita ketahui kita aktifnya di mana. Fokus saja dulu di satu, bisa di TikTok, boleh di IG, boleh juga di Facebook ataupun di YouTube, terserah. Yang penting di mana nyamannya dan di mana maksimalnya. Ini yang harus kita ketahui. Terus kemudian ini yang paling penting, kenapa orang-orang tidak bisa menjual ketika sudah bikin konten tapi tidak ada penjualan? Ya karena mereka cuma pintar bikin konten tapi tidak bisa menjual, tidak pintar menjual. Beda bikin konten dan menjual produk. Ini satu hal yang berbeda. Karena kalau misalnya sekarang anak-anak muda, anak-anak Gen Z, bahkan Gen Alpha itu sudah pintar sekali bikin video. Bahkan editingnya mungkin canggih-canggih ya. Tapi kalau sudah disuruh jualan itu sudah beda. Karena tidak semua konten yang bagus itu bisa menjual produknya. Jadi di sini kita bisa belajar bagaimana caranya supaya orang-orang itu tertarik menonton video kita, kemudian tertarik juga untuk beli produk kita. Nah, masalahnya apa? Biasanya nih ya, yang paling banyak itu kontennya nggak terarah, kontennya gabut, kontennya random, asal bikin, ya cerita macam-macam tapi nggak tahu arahnya kemana. Nah, kemudian juga setelah itu kontennya oke, tidak terarah, dan diperparah lagi, produknya tidak dibutuhkan. Produknya nggak ketemu atau produknya terlalu sempit niche-nya. Nah, kemudian juga yang kedua, dari konten itu kemudian jual produk, produknya mungkin bagus tapi belum menemukan target yang tepat. Targetnya belum ada, jadi belum ada yang beli juga. Terus akun sosmed tidak meyakinkan. Nah, ini pentingnya. Kenapa digital branding itu harus dioptimalisasi, dimaksimalkan. Karena kalau misal kontennya tidak terarah, terus kemudian apalagi produknya tidak dibutuhkan, belum menemukan target yang tepat, akun sosmednya juga tidak meyakinkan, gimana ada penjualan. Sangat sulit. Nah ini, produk bagus tapi nggak ketemu yang butuh, ini nggak bakal laku. Percuma produk bagus tapi nggak ada atau belum ketemu yang butuh. Ya, ini juga produk bagus tapi nggak ada yang butuh. Artinya apa? Kita harus menyesuaikan siapa konsumen kita, siapa yang akan kita target, siapa yang membutuhkan produk kita, siapa yang butuh obat dari layanan kita.
Kasarannya seperti itu ya. Jadi kalau misal kita anggaplah kita sebagai dokter, seharusnya kalau misal dokter itu bisa mengobati apa? Kalau misal batuk, jadi kasih obat batuk. Jangan batuk tapi dikasih obat pusing. Ini nggak cocok. Jadi kita harus tahu painnya apa, kebutuhannya apa. Ya, apapun produknya harus menyesuaikan kebutuhan, keinginan dan kemampuan target pelanggan. Jadi jangan salah, kita jualan asal jualan tapi tidak tahu apa produknya, apa kebutuhan target audiens kita. Ini yang jadi konten kita jadi nggak terarah. Terus kemudian akun sosmed kita juga nggak terarah. Nah, dari produk terus kemudian konten itu, kenapa kita tidak terarah? Karena sebenarnya kita tidak tahu siapa yang kita jualin, siapa yang kita target. Untuk itu saya menyarankan ada buyer persona. Buyer persona di sini contohnya seperti ini. Kita nggak bisa menyasar semua orang. Kita menyasar semakin spesifik semakin bagus. Contoh di sini ya. Ini di sini ada Mas Agus. Mas Agus ini adalah salah satu target dari usaha saya. Usaha saya adalah lalapan ayam. Contohnya seperti itu, lalapan ayam Surabaya. Nah, kita harus tahu betul siapa Mas Agus ini yang kita target. Contoh, dia usianya 28 tahun, terus kemudian pekerjaannya apa, ya lokasinya di mana, pendapatannya berapa, statusnya apa. Kenapa ini penting? Karena ini juga menentukan bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita menjual produk kita. Contoh kita mau bikin lalapan untuk Mas Agus ini dengan pendapatan 4 juta sampai 6 juta per bulan, kemudian kita kasih harganya harga resto. Ya, harga resto itu artinya satu kali makan bisa habis 200 sampai 300. Saya rasa nggak bakal dibeli bukan karena nggak mampu ya, tapi Mas Agus pasti tahu betul mana yang lebih urgent, mana yang tidak urgent. Nah, kalau harganya segitu pasti nggak bakal dicakup, pasti nggak bakal dibeli sama Mas Agus karena pendapatannya masih belum worth ya. Tapi kalau misal saya kasih harga antara 30 sampai 75, saya yakin Mas Agus masih sangat worth it untuk beli. Ya bisa berkali-kali juga belinya. Kemudian lokasinya di mana Mas Agus ini? Jangan-jangan dia hanya sekali datang aja ke Surabaya, tapi dia nggak pernah tinggal di Surabaya. Dia cuma sekali beli kan? Nah, ini kita juga harus tahu siapa ini Mas Agus. Nah, baru kemudian kita cocokkan ke perilaku dan gaya hidupnya, kebiasaannya suka nongkrong kah, terus kemudian kebutuhan keinginannya itu seperti apa. Mas Agus ini, orang-orang yang seperti Mas Agus ini sukanya itu yang gurih, yang sambelnya juga sambal apa, nasi porsinya juga seperti apa. Nah, ini pentingnya buyer persona. Jadi kita harus mengenali dulu siapa target audiens kita, baru kita tentukan produknya apa, harganya berapa, bagaimana kita ngontennya, kemudian di mana kita jualannya, mau di TikTok kah, mau di Facebook, mau di IG gitu ya. Baru kemudian nanti kita tentukan arah kontennya gimana. Nah, di sini ini adalah penjelasan awal. Nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya bagaimana menggunakan buyer persona ini supaya bisa memaksimalkan digital branding. Nah, digital branding ini artinya kita harus benar-benar bisa memaksimalkan akun sosmed kita untuk menghasilkan penjualan. Ketemu lagi di video yang selanjutnya.